Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan. Dan setelah dua former Menteri Jokowi terciduk KPK, yakni ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Geplet dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Belakangan, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo juga diduga ikut kecipratan dana puluhan miliar terkait korupsi BTS 4G Kemenkominfo. Jika benar terbukti, maka Menteri Dito bakal senasib dengan dua menteri sebelumnya. Padahal, ia baru menjabat Menpora selama 6 bulan. Menilik jumlah kekayaannya yang mencapai ratusan miliar pada usia awal 30-an. Tentu saja bikin publik geger dan bertanya-tanya, dari mana Dito mendapatkan semua aset tersebut? Punya nama lengkap Aryo Bimo Nandito Aritejo, Dito Aritejo memiliki latar belakang seorang politisi asal Partai Golongan Karya. Dito lahir dari pasangan Ari Prabowo Aritejo dan Arti Laksmigati Aritejo. Dito merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dito menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 6 Jakarta, lalu mendapatkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2012. Pada 2018, ia menikahi Nina Kirana Rizkaya Fuad dan telah dikaruniai seorang putri. Bukan wanita biasa, sang Nyonya Dito ternyata adalah anak Fuad Hasan Mansur yang merupakan Ketua DPP Partai Golkar, sekaligus pendiri Biro Haji dan Umroh PT Maktur. Pada 3 April 2023, Dito Aritejo dilantik menjadi Menpora ke-14 menggantikan Zainuddin Amali yang mundur karena ingin fokus menjabat Wakil Ketua Umum atau Waketum PSSI. Saat dilantik, Dito berusia 32 tahun, 190 hari. Hal itu menjadikannya sebagai Menpora termuda sejak Supeno dan Menteri termuda setelah berakhirnya Orde Lama. Dito juga menjadi orang kelahiran dasawarsa 1990-an pertama yang sukses menjadi menteri. Salah satu yang mungkin jadi pertimbangan Jokowi, mendaulatnya sebagai salah satu pembantunya, adalah pengalaman Dito memimpin organisasi hingga mengelola sejumlah usaha. Di usianya yang terbilang muda, Dito sukses merintis sejumlah usaha di lini energi, pertahanan, coworking space, dan startup. Bidang usaha tadi tergabung dalam sebuah induk perusahaan bernama Grup Para Ventures. Sampai di situ, ia juga merupakan komisaris utama di sejumlah perusahaan, yaitu PT Kartika Kara Eka Nusa serta Shailendra Pangan Indonesia. Tak heran, capaiannya itu membuat Dito masuk dalam Forbes 30 Under 30 Indonesia pada tahun 2020. Pada akhir 2021, Dito bersama Raffi Ahmad dan juga CEO Prestige Motor, Rudy Salim, berkolaborasi membentuk dan membesarkan Ransport. Dito juga menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC. Pada April 2022, Dito dipercaya untuk masuk ke dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Dito merupakan anggota tim ahli yang termuda dari 7 anggota lainnya. Di dunia politik, Dito Aritejo menjabat sebagai ketum pada salah satu organisasi kepemudaan, yakni DPP AMPI pada usia 26 tahun. Dirinya juga dipercaya untuk menjadi ketua DPP Partai Golkar bidang inovasi sosial dan ormas. Hal tersebut menjadikan Dito sebagai ketua bidang termuda dalam sejarah Partai Pohon Beringin itu. Bukan sosok sembarangan, Ayah Dito adalah Direktur Utama PT Aneka Tambang sejak 2017 hingga 2019. Karir sang ayah Ari Prabowo juga patut diacungi jempol. Selain menjadi Direktur Utama PT Antam, beliau pernah menduduki sejumlah posisi penting lainnya dalam perusahaan-perusahaan besar, termasuk Direktur Utama PT Bukit Asam, Direktur Niaga PT Bukit Asam, serta jabatan penting di PT Medco Energi Mining Internasional dan PT Duta Tambang Rekayasa. Sementara sang ibu Arti Laksmigati adalah seorang sosialita kelas atas yang berteman dekat dengan istri Menparekraf Sandiaga Uno, yaitu Nur Asia Uno. Kakak laki-laki Dito, Aryo Prakoso Aritejo, juga seorang pengusaha dan merupakan Partner of Investment and Acquisition di Juvo, sebuah perusahaan yang menciptakan brand agregator untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia.
Sementara kakak perempuannya Mesty Aritejo adalah seorang dokter anak yang menjabat sebagai asosiati penelitian di Divisi Endokrinologi Departemen Pediatrik Universitas Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu dokter terkaya di Indonesia dan aktif dalam berbagai komunitas yang fokus pada ilmu kesehatan. Muda, tajir, dan punya jabatan prestisius adalah predikat yang kini dimiliki Dito Aritejo. Betapa tidak, asetnya tak jauh beda dengan kekayaan pedangdut terkaya Ayu Ting Ting hingga Inul Daratista, yang konon memiliki harta di kisaran 200 hingga 300 miliar rupiah. Pada update LHKPN 2023, terdata kekayaan Dito mencapai 282 miliar rupiah. Dari 5 aset propertinya tersebut, satu aset tanah dan bangunan seluas 249 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai 26 miliar rupiah, diklaim adalah dari hasil sendiri. Sementara 4 aset tanah dan bangunan lainnya disebut berasal dari hadiah atau hibah. Apabila dihitung dari aset tanah dan bangunan saja, nilainya mencapai 187,59 miliar rupiah, di mana sebesar 161,59 miliar rupiah berasal dari hadiah. Selain itu, Dito juga memiliki kekayaan sebesar 89,34 miliar rupiah dalam bentuk surat berharga. Harta lain dari Dito adalah harta bergerak lain senilai 6 miliar rupiah serta aset berupa kas dan setara kas sebesar 13,39 miliar rupiah. Meski berharta ratusan miliar, namun koleksi kendaraan ayah satu anak ini terbilang tak begitu menonjol. Ada 3 unit mobil yang mengisi garasi rumah Dito, yakni Toyota Fortuner 4VRZ tahun 2020 senilai 480 juta rupiah, Toyota Alphard 2.5J tahun 2019 senilai 900 juta rupiah, serta Hyundai Ioniq 5 tahun 2022 senilai 800 juta rupiah. Tak hanya aset tanah dan bangunan, mobil Toyota Alphard 2.5J tahun 2019 juga berstatus hadiah dalam catatan LHKPN. Dito menerima dana sebesar 27 miliar rupiah, mulanya berasal dari tersangka korupsi BTS 4G. Dito disebut menerima dana tersebut saat masih menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Belakangan, terdakwa Irwan Hermawan mengaku menerima pengembalian uang 27 miliar rupiah dari Dito Aritejo. Hakim menyebut uang itu diserahkan melalui kuasa hukum Irwan, Magdir Ismail. Namun, saat menjadi saksi kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 11 Oktober lalu, Menpora Dito membantah menerima 27 miliar rupiah untuk mengamankan perkara korupsi BTS Kominfo. Dito juga mengaku tidak tahu sosok yang mengembalikan uang itu ke kantor pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Magdir Ismail. Menurutmu apakah kali ini status Dito hanya sebatas saksi atau kasusnya bakal naik ke tingkat penyidikan?